Pemirsa CB Channel yang saya hormati, tadi kita di penghujung kita bicara tentang partisipasi pemilih. Dan kalau kita amati, rendahnya partisipasi pemilih ini akan berdampak pada kualitas pemilu yang akan kita laksanakan nanti. Pak Salamun, yakin sejauh mana Anda punya keyakinan bahwa partisipasi pemilih ini nanti untuk 9 April 2014 bisa melebihi 60%, bahkan mungkin 70-80%? Sejauh mana Anda punya keyakinan? Sebenarnya pemilu di Indonesia sejak reformasi konsisten. Cuman dalam pengertian negatif, konsisten semakin turun. Kita bisa lihat pemilu tahun 99 itu tingkat partisipasinya ada di atas 90%. Karena orang euforia dengan reformasi. Sehingga semua masyarakat datang kan. Karena di atas 90%. Nah, pemilu 2004 itu menjadi 80% sekian, ya kan? Pemilu kemarin terakhir 2009 adalah 72 sekian persen. Nah, kalau konsistensi ini terjaga, berarti kan besok 60%. Iya kan? Konsisten turun. Tetapi tentu KPU tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan berbagai program yang memang sudah diputuskan oleh KPU RI yang harus dilaksanakan di daerah oleh kami ini, tentu diantaranya dalam rangka kalau tidak naik ya paling tidak bertahan. Nah, saya tidak tahu apakah dengan komposisi caleg-caleg yang kemarin tidak dikomentari oleh masyarakat, artinya masyarakat ridho dan itu menjadi pendorong orang datang ke TPS, atau artinya masyarakat apatis, artinya orang tidak mau datang ke TPS. Ini kan juga sebuah dua kutub yang diametris ya. Satu sisi tapi sama-sama tidak ngasih masukan kan. Bisa jadi ridho, bisa jadi masa bodoh kan gitu. Nah kalau ridho berarti kemungkinan besok di Depok akan ada akselerasi dari partisipasi masyarakat. Tetapi kalau hari ini tidak adanya masukan ke KPU tentang caleg-caleg yang sudah ada dalam DCS, diartikan mereka masa bodoh, ya ini kan bertanda bahwa pemilu konsisten turun, kan begitu. Nah, setuju nggak Anda kalau saya katakan semakin partisipasi pemilih itu rendah, berarti semakin jelek kinerja KPUD-nya ataupun KPU-nya? Setuju nggak Anda dengan statement itu? Kalau disalahkannya kepada KPU saja, tidak bisa ya, dalam pengertian tidak bisa hitam putih begitu. Apa sebab? Tadi saya katakan, tentu kerjanya KPU DKI Jakarta pada saat pilkada kemarin dengan 5 tahun yang lalu sama. Tetapi ketika calonnya menarik Jokowi, orang jadi ingin nyoblos gitu loh. Artinya apa? Ketika kontestasi pileg ini pesertanya parpol, kalau parpolnya menghidangkan makanan yang lezat, artinya caleg yang qualified, bisa jadi rakyat begitu. Iya, artinya ketika kemudian yang tadi saya mohon maaf ya, dan ini juga mudah-mudahan tidak akan terjadi konsisten turun, itu juga partai menjadi bagian dari, karena dia tidak bisa menghadirkan caleg-caleg yang jadi harapan masyarakat. Kenapa Anda sekalian lakukan yang namanya uji kompetensi terhadap caleg-caleg dari parpol, berbagai parpol, biar masyarakat tahu wah ini kualitas partai, kualitas caleg luar biasa. Undang-undang kita sampai dengan tahap DCT, KPU diberi kewenangan hanya melaksanakan syarat administrasi, bos, ya kan? Bukan kalau kita diserahkan konten, kita uji sekalian, atau kita lihat aja mukanya, wah ini mah bukan muka pimpinan, coretin gitu ya, seperti itu kasarnya misalnya. Kita kan nggak diberi kewenangan itu, sehingga pada akhirnya nanti kalau masyarakat setuju dan pemerintah Kota Depok juga setuju, pada bulan September KPU akan menghidangkan caleg-caleg ini per kelurahan. Jadi kelurahan yang di situ ada caleg, ada warganya yang jadi caleg, akan coba didialogkan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga masyarakat jadi yakin, oh iya ini pantas kan, atau tidak, kan begitu. Maka dari awal kita akan bisa memprediksi apakah di Depok ini akan baik atau tidak. Kapan itu bisa kita lihat? Pada saat sosialisasi caleg oleh KPU, di mana caleg diundang untuk diuji
kompetensinya langsung oleh warganya sendiri, kalau mereka mumpuni ada harapan. Oh berarti calonnya bagus, mereka akan semangat milih. Tapi ketika diberi pertanyaan yang isinya solusi persoalan Depok, caleg-caleg yang ada tidak bisa bicara, sosialisasi KPU setiap hari sampai bikin telinga peka pun tidak akan menarik. Berarti kan Anda begitu. menduga masih banyak caleg-caleg karbitan yang ada Bukan, saat ini? kita belum terbukti, Belum kan tahu, belum belum bisa dilaksanakan kan. Nanti kita tunggu tanggal 9, bulan 9. Itu pun kalau didukung oleh pemerintah Kota Depok. Apa sebab? Anggarannya tidak disediakan di APBN. Ini terobosan dari kita. Saya bilang Artinya KPUD minta Iya. adanya budget Kegiatan yang itu, disupport dari APBD, iya, dari gitu. pemerintah Iya. kota untuk penyelenggaraan ini. ya karena memang dalam aturan di Undang-Undang PLK pun boleh sepanjang kegiatannya untuk mensukseskan kegiatan pemilu. Ini saya kira strategis. Tapi sekali lagi ini akan terjadi atau tidak ketika ada nggak supporting dari pemerintah Kota Depok. Iya, artinya terhadap Pak kegiatan Salamon ini. sebagai Ketua KPUD Depok tidak hanya pasrah pada guidance peraturan saja, tapi juga Enggak, melakukan berpikir, inovasi-inovasi iya, yang pasti untuk itu. menguji kepantasan publik Iya. dari calon-calon anggota legislatif. Ya itu sendiri. kira-kira seperti itu. Baik, baik. Kalau kita amati cukup berkeringat ternyata ya ke KPUD Depok ini dalam menyelenggarakan pemilihan calon anggota legislatif ini. Nah, sejauh mana teman-teman KPU Depok ini sudah mensosialisasikan baik itu caleg-calegnya, baik itu penyelenggaraannya, baik itu terhadap kemampuan KPPS-nya, PPS-nya dan sebagainya. Perangkat-perangkat untuk pemilu lah. Nah. Jadi saya bisa pastikan bahwa untuk teman-teman yang ditunjuk saat ini oleh KPU sebagai panitia ad hoc ya, baik di tingkat kecamatan, PPK, di tingkat kelurahan, PPWS ataupun nanti KPPS nanti ya dibentuk bulan Maret 2014, itu selama ini memang orang-orang yang dianggap tokoh. Karena apa? Karena mereka hadir di SK-kan oleh KPU atas rekomendasi lurah dan LPM. Sehingga mustahil dong Pak Lurah dan Pak LPM merekomendasi orang yang tidak punya kualifikasi. Artinya secara pengalaman, apalagi kalau saya lihat struktur PPK PPS yang ada di Depok ini boleh dibilang yang baru hanya 20%. Artinya mereka adalah orang-orang lama yang memang sudah terbiasa menyelenggarakan kegiatan pemilu. Dari sisi ini saya tidak perlu khawatir ya terkait dengan hasil partisipasi. Tapi kalau dari sisi tadi, kenapa sosialisasi bahwa tanggal 9 April 2014 nyoblos kembali, saya yakin orang tahu semua Pak. Yakin. Tetapi siapa yang kudu dipilih, ini yang merupakan misteri ya, karena calonnya hari ini misalnya ya untuk DPR pusat ada 100 lebih atau 112 caleg yang tidak mau, kurikulum fitnya aja nggak mau diketahui oleh publik ya. Nah di Depok kita juga melakukan hal yang sama. Artinya begini, kalau misalnya warga Depok ingin mengetahui siapa sih calegnya, itu kan ada daftar riwayat hidup yang memang mereka tulis dengan jujur kan di situ. Ya itu juga bisa dilihat, bisa, cuman memang lewat media internet, tidak ya. Artinya baik bisa. Pak Salamon, tahan dulu. Baik, semakin menarik yang kita bahas karena ini bicara tentang pemilu 9 April 2014 yang akan datang. Artinya tadi Ketua KPUD Depok mengatakan hampir seluruh masyarakat Kota Depok tahu bahwa 9 April 2014 itu adalah momen yang sangat penting. Tapi kembali lagi, apakah partisipasi pemilih itu meningkat atau tidak? Kembali lagi, siapa yang dipilih? Siapa yang pantas untuk mereka coblos nanti? Baik, setelah pesan-pesan berikut, kita akan bahas rubrik terakhir, bahasan terakhir, kita akan kupas tuntas mengenai independensi KPUD Depok untuk penyelenggaraan pemilu 2014 yang akan datang.